Hai guys, baru saja SEC menggugat Binance, sekarang SEC menggugat Coinbase dan ini menyebabkan harga Bitcoin sempat turun tetapi bisa tiba-tiba naik dari situ. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita akan lihat analisanya. Akan ada beberapa berita yang akan saya sajikan dan juga analisa on-chain. Kira-kira whale sedang melakukan apa? Kita akan lihat. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita lihat kalau SEC kemarin menggugat Coinbase karena ada jasa staking yang dia lakukan, gagal untuk melakukan register kepada SEC, jadi SEC menyerang Coinbase. Diduga kalau Coinbase itu menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak terregistrasi melalui jasa stakingnya. Ada beberapa koin seperti Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Sandbox, Axie Infinity, Chiliz, Flow, Internet Computer, Near, Voyager, Dash, dan Nexo itu semuanya dianggap sebagai sekuritas oleh SEC. SEC juga berkata kalau Coinbase dan Coinbase Global ini seharusnya tidak boleh lagi melakukan bisnis di Amerika Serikat. Gary Gensler sendiri, ketua SEC, mengatakan Amerika Serikat tidak butuh kripto ya. Jadi sangat jelas sekali kalau mereka itu tidak suka dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kripto. Mereka sebenarnya ingin menguasai semuanya melalui CBDC yang akan mereka luncurkan nanti, yaitu FedNow. Ini menyebabkan harga Coinbase itu turun drastis dari Senin, itu turun sampai ke hari Selasa kemarin, itu turun sebesar 25% ya. Jadi jumlah yang cukup besar, tetapi ada yang membelinya yaitu R Invest, Cathie Wood, dia membeli sebesar 21,6 juta setelah sebelumnya itu sempat beli dan jualnya itu rugi waktu itu, tetapi sekarang dia beli lagi. Kemungkinan karena dia melihat karena ini adalah hal yang manipulatif oleh apa yang dilakukan oleh SEC. Saya juga percaya demikian. Kalau SEC itu mengada-ngada, apalagi ketika dia menyerang Binance itu kemarin. Banyak orang-orang yang mendukung Binance dengan mendepositkan koinnya itu ke dalam Binance, apakah untuk membeli, apakah untuk sebagai wujud dukungan kepada ZZZ, wujud dukungan kepada CZ. Ketika berita ini muncul, saya masih ada menyimpan sebagian uang atau kripto saya di Binance. Lain halnya ketika FTX kemarin itu ada masalah, itu saya langsung tarik secepat mungkin karena FTX itu lebih mencurigakan ya. Dan kita lihat kemarin itu ketika jam Coinbase itu diserang oleh SEC, itu harga Bitcoin sempat ke bawah ke sampai 25.300-an, tetapi jam setelahnya itu bisa naik dan membuat engulfing candle dan pump langsung ke atas melewati garis tengah ini, bisa kembali lagi dari paruh atas parallel channel ini, jadi sangat bagus sekali. Kita juga bisa melihat pola yang terjadi ini itu dalam bentuk descending wedge, jadi seperti ini. Jadi batas atas 27.500 itu adalah daerah yang harus di breakout oleh Bitcoin agar bisa ke atas lagi, setidaknya ke 31 ribuan. Dari indikator sebenarnya kalau saya lihat daily-nya itu RSI dan MACD belum terlalu bullish ya, jadi masih daerah tengah ini belum jelas apakah bisa naik ke atas atau tidak. Tetapi dari time frame 4 jamnya itu sudah mulai kelihatan bullish. Lagi pula ketika pump ini terjadi, itu terjadi dengan jumlah volume yang cukup besar. Bitcoin dominance itu kembali lagi berada di triangle-nya dan masih sideways di sini-sini saja, belum ada arah yang terlalu jelas untuk Bitcoin dominance. Untuk real Bitcoin dominance ini terjadi penguatan ke atas, baik melawan ETH maupun melawan altcoin tanpa ETH. Tetapi rata-rata ada berbagai koin yang naiknya itu cukup lumayan. Stacks, Terra Luna Classic karena Do Kwon kemungkinan bisa di bail out, jadi bisa keluar dari penjaranya. Ada PP, kemudian ada Lido, Dao, juga Kava, dan seterusnya. Untuk yang merah-merahnya itu ada lumayan, tetapi tidak lebih besar dibandingkan dengan yang kenaikannya. Dan di saat ini juga, di mana Jim Cramer itu mengatakan, ya tidak seperti bank, aset-aset kripto ini kelihatannya itu scam ya, dan saya ingin kamu keluar itu dari semua. Kita tahu kalau Jim Cramer ini semacam indikator ya, kalau apa yang dia katakan itu selalu yang sebaliknya yang terjadi. Jadi pas sekali dengan SEC menyerang Binance dan Coinbase dan terjadi max fear di market ya teman-teman. Tanya saja kepada sentimen teman-teman. Ketika berita tersebut muncul, tentu saja sentimennya pasti bearish ya teman-teman. Tetapi kadang-kadang itu adalah manipulasi dari whale yang melakukannya. Tetapi apa yang dilakukan whale kita akan lihat nanti di analisa on-chain ya.
Kata CZ sendiri untuk kasus Binance yang diserang SEC ini, di mana SEC ingin membekukan aset-aset yang ada di Binance dan ini hanya berlaku untuk yang Binance.US di mana kita tidak bisa membuat akun Binance.US. Yang kita punya itu adalah Binance Global, jadi tidak affect Binance.com. Uang aman ya, safu. Ada analisa on-chain yang mengatakan kalau ini adalah tanda-tanda kalau Ethereum itu akan uptrend, melihat atau men-track supply ETH itu di Uniswap. Nah, di Uniswap ini adalah DEX terbesar dan menunjukkan jumlah ETH yang disupply. Ketika melihat liquidity supply ini yang naik dari Januari sampai Juni 5, itu dia memuncak di awal April kemudian menurun. Tetapi di bulan Juni kita bisa lihat kalau likuiditas ETH itu ditambahkan lagi. Jadi liquidity pool-nya itu ditambahkan lagi di situ. Tentu saja apa fungsi liquidity pool agar bisa mendapatkan transaction fee ketika orang-orang melakukan transaksi di sana. Banyak sekali token yang mencapai puncaknya itu di antara April dan Mei, tetapi ini bisa menjadi tanda kalau season yang kedua itu akan datang dan prediksi uptrend oleh Ethereum. Di mana saya memprediksi kalau Juli-Agustus itu akan terjadi out season yang besar, itu adalah prediksi saya, dan mungkin September itu bisa bearish ya teman-teman. Apa yang Whale lakukan setelah SEC menggugat Binance, ada banyak sekali FUD di market ya. Sentimen pasti sangat bearish sekali. Kita melihat kalau beberapa institusi Whale dan Smart Money kelihatannya membeli di bottom ini. Cumberland menarik 67,9 juta USDC dari Circle dan mendeposit semuanya itu, hampir semuanya, ke Coinbase. Falcon X narik 37 juta, deposit 29,5 juta ke Binance. FBG Capital deposit 44 juta USDT ke Binance setelah SEC menggugat Binance. Smart Money yang jago beli rendah dan jual tinggi itu mendeposit 15,9 USDT ke Binance dan menarik 8.800 ETH, artinya dia membeli ETH dengan harga rata-rata 1.808. Whale ini itu dia tarik 700.000 USDC dan 2 juta USDT dari AV, habis itu dipakai buat beli ETH ya. Kelihatannya ini mengarah ke ETH. Kita akan lihat belum berhenti sampai di sini, ada Whale yang sedang ngelong ETH di Compound dan AV. Compound dan AV adalah DeFi, jadi kita bisa taruh duit di sana untuk meminjam stablecoin. Stablecoinnya itu bisa kita gunakan untuk membeli koin yang lain, jadi seperti ngelong. Whale ini deposit 16.100 ETH ke AV, meminjam 20 juta, deposit 16.500 ETH ke Compound, meminjam 20 juta, kemudian dia transfer 40 juta USDT dan 10 juta USDT ke Binance ya. Tentu saja kalau stablecoin masuk ke exchange itu ngapain? Pasti beli koin. Lain halnya kalau misalnya Bitcoin atau ETH itu dimasukkan ke exchange, biasanya akan dijual. Tampaknya ETH yang akan bisa pump selanjutnya. Sekarang kita akan lihat untuk chart ETH di mana chart ETH kuat sekali kemarin, itu bisa ada green candle yang kuat seperti ini dan bahkan terjadi breakout. Dan ini menurut saya bisa menjadi breakout yang kuat asal retestnya itu berhasil. Jadi retest yang candle hari ini itu bisa close di atas garis merah yang ada di sini dan besoknya itu bisa setidaknya bertahan di atas garis ini dan ada kemungkinan juga akan bisa naik dari situ ya teman-teman. Target untuk falling wedge ETH ini itu bisa sampai ke high sebelumnya yaitu 2140 dan target saya untuk ETH tahun ini itu bisa setidaknya ke daerah 2200 sampai 2800. Di situ ada daerah Fibonacci yang cukup penting menurut saya. Kita lihat juga weekly-nya itu bagus sekali, ada wick yang ngelong dan harga bertahan di atas falling wedge ini dengan indikator yang masih dalam posisi bullish. Daily-nya juga dalam posisi bullish. ETH Bitcoin kemarin sempat turun, tetapi hari ini bisa naik ya. Jadi bagus sekali untuk ETH dan altcoin. Dan seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan Juli dan Agustus bisa ada alt season yang besar. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.